Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk berjiwa sosial, salah satunya mengajarkan kita untuk saling berbagi, dapat merasakan bagaimana kesulitan orang-orang yang kurang beruntung dalam rezeki. Oleh karena itu, hendaklah kita perbanyakkan sedekah, karena sedekah kita adalah tanda cinta dan syukur kita kepada Allah SWT. Berilah yang terbaik saat bersedekah, maka Rabbmu akan memberimu yang terbaik dari sedekahmu. Rasulullah SAW bersabda, "Anfiq ya bna Adama, unfiq alaika." Hai anak Adam, berikanlah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Para pendengar yang beriman, kemudian Rasulullah bersabda, "Dawau mardakum bisadaqati." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kemudian beliau bersabda, "As-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'i." Sedekah dapat menolak 70 macam bencana. Masya Allah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Lagi banyak hadis-hadisnya yang berkata, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Dan Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, siapa yang bersedekah sebesar biji kurma dari usaha yang baik dan tidak naik sampai kepada Allah kecuali yang baik, sesungguhnya Allah menyambutnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah memelihara sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang dari kamu memelihara anak-anak kudanya sehingga menjadilah sedekah itu setinggi gunung. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang beriman, sebenarnya ketika seseorang bersedekah dengan mengeluarkan hartanya, sesungguhnya dia tengah menanti keberlimpahan yang luar biasa dari Allah, rezeki buatnya. Oleh karena itu, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Para pendengar, mungkin di dalam hati kita bertanya-tanya, betulkah sedekah bisa membuat seseorang itu bahagia? Jawabnya, betul sekali. Cobalah kita berkeliling dan cari orang yang benar-benar terlihat miskin dan kelaparan. Pastikan orang itu benar-benar susah. Lihat saja dari raut mukanya setelah bertemu orang seperti itu. Coba keluarkan uang 5.000 atau 10.000 rupiah dan berikan kepadanya. Paling dia akan berkata, terima kasih. Namun coba keluarkan uang 200.000 atau
500.000 sekalian. Kira-kira bagaimana reaksinya? Kaget, bahagia, terharu, dan mungkin dia akan berlinang air mata. Mungkin saja seumur hidup dia tidak pernah mendapatkan uang sebanyak itu. Dalam keadaan terharu itulah dia akan mengucapkan berbagai ucapan terima kasih sambil berlinangan air mata bahagia. Dengan ucapan yang tulus ikhlas itulah kita akhirnya ikut terharu, bahagia, dan berlinang air mata. Para pendengar yang berbahagia, percayalah. Mari kita pas tabikul khairat berlomba-lomba untuk bersedekah, menyegerakan bersedekah semampu daya kita. Apabila kita diberi rezeki yang berlebih, lebihkanlah sedekah kita supaya jiwa kita sehat. Begitu juga dengan raga kita. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Berlipat-lipat amal yang kita lakukan digandakan Allah atas kebaikan yang kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 11. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Abu Dahda Al-Ansari berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami?" Rasulullah pun menjawab, "Betul, wahai Abu Darda." Kemudian Abu Darda pun berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah tanganmu." Rasulullah mengeluarkan tangannya. Abu Darda pun berkata, "Aku telah memberi pinjaman pada Rabbku. Kebunku ini, kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma. Ketika itu, Ummu Darda, istriku, bersama keluarganya berada di kebun tersebut." Lalu Abu Darda datang dan berkata, "Wahai Ummu Darda, keluarlah dari kebun ini. Aku baru saja memberi pinjaman kebun ini kepada Rabbku." Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ummu Darda menjawab, "Engkau telah beruntung dengan penjualanmu, wahai Abu Darda." Ummu Darda pun pergi dari kebun tadi, begitu pula anak-anaknya. Rasulullah pun kagum dengan Abu Darda. Beliau lantas berkata, "Begitu banyak tandan anggur dan harum-haruman untuk Abu Darda di surganya Allah nanti." Kemudian dalam riwayat lain disebutkan begitu banyak pohon kurma untuk Abu Darda di surga. Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan yakut, sejenis batu mulia. Pada pendengar yang budiman, oleh karena itu, marilah kita lapangkan hati kita untuk selalu berempati kepada orang-orang yang lemah. Ketahuilah bahwa apa yang kita berikan tidak akan membuat kita menjadi rugi, karena Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang
yang dikehendakinya. Para pendengar, di bulan suci yang mulia ini, mari bersama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan amal-amal soleh agar kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu dengan memperbanyakkan sedekah dengan hati yang ikhlas sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga kita mendapat suatu pelajaran bahwa sebagai tanda rasa syukur kita hendaknya mempunyai rasa selalu ingin berbagi, memberi kepada orang-orang yang lemah. Berbagi rezeki adalah hal yang terpuji yang sangat dicintai Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang disayangi Allah dan dicintainya dan mendapat surganya nanti, dan kita dapat menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk berlomba-lomba mencapai kebaikan, mencapai ridha Allah, agar kita mendapat derajat takwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.